Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik para santri sekalian, kelas 11 Mu'allimin, kita lanjutkan kembali pelajaran kita yaitu pelajaran Ulumul Quran. Baik, pelajaran Ulumul Quran pada hari ini kita masih berkisar tentang wahyu. Kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas ya makna wahyu dan kaifiat turunnya. Baik, sekarang kita lanjut lagi materi Ulumul Quran yaitu dengan subjudul Ma'anil Wahyi fil Qur'ani. Jadi tentang makna wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Baik, jadi dalam Al-Qur'an juga kata-kata ataupun kalimat wahyu ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat begitu ya, dalam beberapa ayat. Nah, tentu dengan makna yang bervariasi. Baik para santri sekalian, jadi tentang makna wahyu dalam Al-Qur'an ini yang pertama yaitu makna wahyu dalam Al-Qur'an adalah al-ilhamu fitrah lil insani kal wahyi ila umi Musa. Jadi yang pertama makna wahyu itu adalah ilham yang berupa fitrah bagi manusia. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu mewahyukan memberikan wahyu kepada ibu Nabi Musa. Ini bisa dibuka dalam surat Al-Qasas ayat 7. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Gitu ya. Artinya wa auhayna, dan kami wahyukan ila ummi Musa, kepada ibu Nabi Musa, an ardi'ihi, supaya ia menyusui Nabi Musa. Begitu. Nah, di sini kalimat auhayna gitu, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa itu. Nah, tentu kalimat wahyu di sini ini bukan wahyu berbentuk ayat, bukan wahyu berbentuk firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam kitab suci begitu ya. Tapi di sini wa auhayna di sini ini berbentuk berupa fitrah seorang manusia, seorang ibu begitu ya. Yang namanya seorang ibu tentu ini punya naluri, punya keinginan, punya hasrat untuk menyusui anaknya. Nah, hasrat tersebut, naluri tersebut ini tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Baik, jadi yang pertama itu ya, makna wahyu itu adalah al-ilhamu al-fitrah lil insan. Baik, yang kedua makna wahyu itu adalah al-ilhamul aziz lil hayawan gitu. Jadi yang kedua, wahyu itu bisa bermakna ilham sebagai naluri untuk hewan gitu. Ini kal wahyi ilan nahli, seperti wahyu Allah Subhanahu wa taala ilan nahli kepada lebah. Gitu ya, kepada lebah, dan bisa dibuka kisahnya di surat An-Nahl ayat 68, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa auha rabbuka ilan nahli anit tahidi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun begitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka, dan mewahyukan Tuhanmu ilan nahli, kepada lebah gitu ya, kepada lebah, anit tahidi minal jibali buyutan, supaya lebah tersebut membuat sarang-sarangnya gitu ya, membuat sarang-sarangnya minal jibali, di hutan-hutan, di gunung-gunung gitu, wa minasyajari, atau juga di pohon-pohon, wa mimma ya'risun, atau juga di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia ya, seperti rumah misalkan, seperti itu ya. Nah, itu jadi
naluri hewan hewan punya naluri begitu ya. Nah, seperti di sini lebah ya tentunya punya naluri yaitu untuk membangun sarangnya, untuk membangun tempat tinggalnya. Nah, naluri untuk membangun, untuk membuat sarang itu ini adalah tentu ketentuan Allah yang di sini Allah sebutkan dengan kalimat wa auha, Allah wahyukan begitu ya. Allah wahyukan kepada lebah tersebut untuk membangun sarang-sarangnya, untuk membangun tempat tinggalnya. Baik, itu ya. Jadi makna yang kedua ya. Makna yang kedua, wahyu itu adalah ilham ya, ilham bagi naluri untuk hewan. Baik, kemudian yang ketiga makna wahyu itu adalah al-isyaratus syari'ah ala sabili romzi wal ihai ka ihai Zakaria. Gitu, bima hakahul Quran. Baik, selanjutnya yang ketiga makna wahyu itu adalah isyarah gitu ya, isyarat. Isyarat sebuah isyarat yang mana ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Zakaria, tentu ini atas petunjuk, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Maryam ayat 11 di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asiyya. Itu artinya fa kharaja ala qaumihi, lalu Nabi Zakaria keluar menemui kaumnya, minal mihrabi, dari mihrabnya. Fa'auha ilaihim, ya lalu Nabi Zakaria gitu, fa'auha memberikan wahyu kepada mereka. Memberikan wahyu di sini bukan berarti Nabi Zakaria menurunkan wahyu, tapi di sini Nabi Zakaria maknanya adalah isyarah, berisyarat, begitu ya. Jadi Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya menemui kaumnya, lalu fa'auha ilaihim, berisyarat kepada kaumnya itu. Berisyarat kepada kaumnya itu ansabihu bukratan wa asya, yaitu supaya mereka kaumnya itu bertasbih gitu ya, bertasbih, berzikir kepada Allah bukrotan wa asya, baik di pagi hari ataupun juga di sore hari. Nah, itu makna yang ketiga ya dari wahyu. Jadi yang ketiga makna wahyu dalam menurut Al-Qur'an adalah isyarah, yaitu berupa isyarat. Baik, selanjutnya yang keempat makna wahyu dalam Al-Qur'an ini juga bisa bermakna gitu waswasatus syaiton, bisikan setan. Nah, ini ya. Jadi bisikan setan juga ini bisa disebut wahyu di sini gitu ya. Nah, seperti di surat Al-An'am ayat 121. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna syayatina, dan sungguh setan-setan itu layuhuna, mewahyukan. Nah, tentu di sini maksudnya adalah membisikkan begitu ya. Nah, jadi makna wahyu yang keempat di sini gitu ya, bisikan setan. Nah, jadi kata Allah katanya setan-setan itu juga layuhuna gitu ya, mewahyukan, membisikkan ila auliyaihim, kepada kawan-kawannya, kepada teman-teman mereka, yaitu liyujadilukum, untuk melawan kamu, untuk mendebat kamu begitu. Baik, terus yang kelima gitu ya, yang kelima makna wahyu ini wahyu berupa firman ataupun ayat-ayat kitab suci, yaitu mayal kiyahullahu ila malaikatihi min amrin liyaf'aluhu. Nah, yang kelima yaitu makna wahyu, yaitu apa yang Allah turunkan, apa yang Allah berikan kepada malaikat-malaikatnya, yaitu berupa perintah untuk dilakukan. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 12, yaitu idyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Begitu.
idyuhi sungguh telah mewahyukan gitu ya, telah memerintahkan Rabbuka Tuhanmu ilal malaikati kepada malaikat anni ma'akum, bahwa aku, kata Allah, ya sampaikan kepada manusia bahwa aku ma'akum bersama kalian. Fasabbitul lazina amanu, maka ya kuatkanlah hati-hati keteguhan orang-orang yang beriman. Baik, itu yang kelima ya. Jadi yang kelima, nah itu makna wahyu bisa berupa yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap malaikat, ataupun bisa juga bermakna tadi ya ayat-ayat kitab suci untuk disampaikan ya kepada rasulnya, dan dijadikan pedoman untuk selanjutnya. Baik para santri sekalian, pertemuan pelajaran Ulumul Quran pada hari ini kita cukupkan sekian dulu, yaitu terkait dengan makna wahyu dalam Al-Quran. Ya, kurang lebih makna wahyu dalam Al-Quran itu ada 5 hal ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.